kaum muslimat, al-hadirin wal hadirat wal musyahidin wal musyahidat, jemaah salat maghrib dan insyaallah isya di Masjid Al-Kiram, masjid orang-orang mulia Bangkinang, Kampar, Riau yang saya muliakan, dihormati, ataupun yang menyaksikan melalui media dimanapun berada. Alhamdulillah, pada kesempatan ini Allah kembali memberi kita waktu untuk sama-sama duduk di majelis yang mudah-mudahan menambah catatan pahala bagi kita dan menghapuskan dosa-dosa yang pernah terbuat oleh kita. Majelis yang mudah-mudahan penuh dengan rahmat, ketenangan dan ketentraman, serta dibanggakan Allah di hadapan para malaikat di sisinya. Dan semoga nanti di akhirat kita saling mencari, mudah-mudahan sama-sama dimasukkan ke surga yang abadi. Selanjutnya salawat dan salam kepada penghulu para nabi, Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah menyampaikan agama ini dengan sempurna, yang telah menyampaikan nasihat yang harus disampaikannya, pesan-pesan risalah dari Rabb-Nya, dan juga para ahli baitnya, para istri, anak, cucu dan cicitnya, serta keturunan yang melanjutkannya, para sahabat dan generasi penerus dari kalangan tabi'in, tabi'it tabi'in, dan para a'immatul huda, para pelanjut generasi Islam ini. Termasuk hendaknya kita diantaranya. Amin ya rabbal alamin. Jasa Nabi kepada kita sungguh banyak, kebaikannya tak terhitung dan terkira, dan salawat dan salam insyaallah cukup mewakili sebagai tanda terima kasih kita kepadanya. Semoga dengan demikian kita pun berhak dan diizinkan Allah mendapatkan syafaatnya nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, tadi Ustaz kita mengusulkan judul yang pernah disampaikan 3 tahun yang lalu. Lihat kan judulnya, mengobek salewon. Kobek salewon. Kalau lihat kanang, dak lanjutkan. Ambo ingin merubah sedikit yang dulu judul nggak Ambo usulkan dulu ditolak ada Ustaz John, kini Ajun lihat. Nah, yaitu montang pagan lapuk, montang pagan lapuk, atau tungkik mambo obah, pagan mempok tanaman. Dalam waktu yang mudah-mudahan singkat ini, kita ingin sama-sama mengingatkan diri, termasuk yang berbicara ini. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan faedah dan manfaat untuk kita bersama. Ma'asyarul kiram, memang kita ini butuh selalu saling mengingatkan agar kita tidak merugi dalam kehidupan. Sifat orang yang tidak merugi itu adalah tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Dan memang sifat kita pula abai, lalai, cuai. Ya bang ya? Abai, lalai, cuai. Memang kalaulah Nabi alaihissalatu wassalam yang maksum, ya diperintah diampuni dosa yang telah lalu yang akan datang, yang dijamin masuk surga dengan rahmat Allah tabaraka wa taala, bahkan beliau memberikan syafaat nanti, syafaat terbesar hari kiamat.
Beliau sendiri tidak jarang minta kepada para sahabat untuk membacakan Al-Quran kepadanya. Dan beliau betul-betul menghayati dan mendalami mengikutinya. Sampai-sampai setiap dibacakan kepadanya Al-Quranul Karim, sahabat terhenti karena melihat Nabi SAW. Saking mengenanya nasihat-nasihat ilahi tersebut, ayat-ayat suci tersebut, beliau tak pernah, atau setahunnya ketika sahabat membacakan selalu air matanya berlinang, air matanya melinang, mengalir, karena hatinya begitu halus mendapatkan sentuhan-sentuhan kalam ilahi yang penuh dengan keberkahan. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Oleh sebab itu, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Selalulah beri peringatan, karena peringatan itu pasti bermanfaat bagi orang-orang beriman. Dan kami sering merasakan di saat mulai banyak masalah dan urusan, banyak beban pikiran, tapi ketika kita mendapatkan siraman rohani dan sebelumnya jasmani juga, hati itu kembali mekar, iman itu kembali kembang, dan pikiran kembali jernih, kembali kepala kembali dingin. Karena apa? Karena memang orang-orang beriman itu dapat peringatan selalu menenangkan. Ma'asyiral kiram. Oleh itu maka kita pada hari ini kita pun sama-sama mengingatkan diri. Qala, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, ada dua golongan manusia yang Allah Subhanahu wa taala suruh kita untuk memohon kepada Allah supaya jangan menjadi pengikut mereka. Dan itu diwajibkan Allah dalam setiap rakaat salat kita, baik wajib maupun salat sunat, baik fardu ain maupun fardu kifayah, baik sunat rawatib maupun non rawatib. Asal kita salat, mesti kita memohon kepada Allah jangan sampai jadi pengikut dua golongan ini. Apa kata Allah SWT? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah membimbing kita dulu membaca surat terbaik dalam Al-Quran. Dulu kita tanya surat terbaik dalam Quran adalah Al-Fatihah, Ummul Quran, sab'an minal mathani, 7 ayat yang senantiasa diulang. Ummul Kitab, intinya Al-Quranul Karim. Fatihatul Kitab, pembukaan Al-Quranul Karim. Inti kita memuji Allah SWT, menyanjung dan meninggikannya, kemudian mengikrarkan kita hanya beribadah kepadanya dan hanya minta tolong kepadanya. Setiap ayat ini dibaca, Allah menjawab. Allah menjawab ketika sampai pada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami memohon beribadah dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Allah jawab, hadza li wa li 'abdi ma sa'al. Ini khusus untukku ibadah dan untuk hambaku apa yang dia minta. Nah, Allah suruh kita minta apa? Ikhwani kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah, disuruh meminta ihdinas siratal mustaqim. Ternyata permintaan terbaik selama hidup ini adalah supaya berada di jalan hidayah yang lurus, yang tidak ada ganggangnya, tidak ada belok-beloknya, tidak ada penyimpangan-penyimpangan di dalamnya. Jalannya lurus. Karena memang jalan lurus itu membuat kita nyaman menyetir, aman dengan segala perkhidmatan, kemudian juga bisa memandang lebih luas dan jauh ke depan. Ya Bang ya, menyetir lebih aman, sehingga saking nyaman pun tertidur pun kena.
Saking nyamannya, tertidur di jalan yang lurus, itu kata Nabi SAW juga kebaikan. Bahwa kebaikan bagi orang yang futurnya, ketika dia mulai futur, apa nama maksud kita futur, bosannya, ada kebosanan, tapi bila bosannya tetap di atas sunnah, di atas jalan lurus, maka tetap berada dalam kebaikan. Artinya kok taloloknya sambil jalan luwi tu, inyo selamat. Tapi kalau jalan bakelok, tu talolok. Hah? Badampung ke jurang. Tapi jalan lurus. Apalagi kalau talolok ndak tahu kan gas dia. Ada ustaz yang cerita kan, inyo tengah dia jalan luwi dok kasiak tu nah. Tiba-tiba tanti motor talolok. Talolok untung ndak gas setokan. Abi daya mobil tu nya ndak gas setokan lah. Abi tanti motor. Kawan di samping apa wanti ustaznya nya. Ndak ada lampu merah sikornya. Kosan talolok. Kosan talolok. Selama tidak ada yang melanggar dan selama dia ada jalan lurus, selamat. Tapi kalau jalan yang berbelok tidak. Maka ini yang disuruh oleh Allah SWT, kita meminta ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus, jalan yang lurus. Siapa yang telah menempuh jalan yang lurus itu, dan kemudian apa korelasinya dengan kita meminta jalan yang lurus ini? Kenapa? Karena di saat dulu, kalau boleh diingatkan kembali, Adam alaihissalam dan Hawa diturunkan. Kau turun dari atas ya, naik ke bawah. Turun dari atas ke bawah. Nah, berarti kita ini aslinya masyarakat atas, kelas atas aslinya. Nah, nanti akan kembali ke atas. Makanya kita disebut berpulang ke rahmatullah. Maka ruhnya diangkat ke atas. Untuk apa? Dikembalikan kepada pemiliknya, karena pemiliknya alhamdulillah lalu kajinya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, ketika Allah turunkan, Allah firmankan kepada Adam, qul nahbitu minha jami'an, turunlah kalian semuanya. Dari mana? Minha, dari surga. Setelah itu apa? Fa imma ya'tiyannakum minni huda, siapa yang mengikuti petunjuk yang datang minni, dariku. Berarti memang harus ada petunjuk yang datang dari Allah tabaraka wa ta'ala. Maka Allah sudah berikrar, wa ma kunna mu'azzibin hatta nab'atha rasula, kami tidak akan menyiksa, tidak akan mengazab hamba-hamba sampai mereka diutus sampai kami utus kepada mereka rasul. Berarti kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, ini siapa yang mengikut petunjukku, maka fala khaufun alaihim walahum yahzanun, tak perlu takut, tak perlu khawatir. Dalam surah Al-A'raf Allah sebutkan lagi, famanittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa, siapa yang mengikuti petunjukku yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, fala yadhillu wa la yashqa, takkan tersesat, takkan melarat. Jelas tu? Makanya kalau nak dapat jalan selamat, maka minta kepada Allah petunjuk jalan yang lurus, yang ditempuh oleh siapa? Para perutusan Allah SWT. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepada mereka. Siapa jalan nikmat itu yang telah Allah berikan nikmat? Thauban, sahabatnya maula Nabi SAW, beliau saking sayangnya ke Nabi SAW, sehari tak bertemu Nabi, tak tahan dia beratnya rindu. Padahal sama-sama tinggal di Madinah.
Dia katakan, ya Rasulullah, saya kalau tidak bertemu dengan kau dalam sehari, ya sangat lama sekali. Tapi di dunia ini, di saat saya rindu kepadamu, atika, saya bisa datang. Fa'araka, lalu saya melihatmu. Fayahda'u qalbi, maka hatiku jadi tenang. Walakin idza mittu ana wa mitta anta, tapi kalau sudah kita mati, saya mati, engkau mati, maka tingginya surga yang engkau tempati tentu akan berbeda dengan surga yang saya tempati. Nabi SAW tercenung, tidak bisa menjawab. Masalahnya masalah akhirat, ini masalah alam gaib. Nabi tidak memiliki ilmu gaib kecuali yang Allah wahyukan kepadanya sebagian pula. Ya, sebagian pula, tidak semuanya. Wala yuzhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasul. Allah tidak tunjukkan yang gaib itu kepada siapapun kecuali sebagian ditunjukkan kepada yang dia ridhai di antara para rasul. Kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah, akhirnya Allah turunkan, wa may yuti'illah war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim. Siapa yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka bersama orang-orang yang Allah telah beri nikmat kepada mereka. Siratal ladzina an'amta alaihim. Siapa? Minan nabiyyin, yaitu para nabi. Oh, berarti para nabi adalah orang-orang yang berada di jalan yang dapat nikmat tadi. Kemudian siapa? Was-siddiqin, yaitu orang-orang yang senantiasa benar dalam beragama, benar dalam berkehidupan, dan selalu membenarkan yang benar. Makanya manusia paling afdal di antara umat ini adalah yang bergelar as-siddiq. Siapa yang bergelar as-siddiq? Abu Bakar. Maka dia menempati tempat terbaik setelah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dari umat ini. Kemudian siapa lagi? Wasyuhada, orang-orang yang mati syahid. Lihat kaum muslimin dan muslimat, kalau sahabat terbaik itu berapa orang? Ya 4 khulafa rasyidin, 1 siddiq, 3 syuhada. Masya Allah, tabarakallah. Al-Quranul Karim mengurut nama mereka. Yang pertama Nabi, minan nabiyyin. Yang kedua As-Siddiqin, Abu Bakar. Yang ketiga Asy-Syuhada, Umar, Uthman, Ali. Ketiga-tiganya mati syahid. Umar semasa hidup sudah diberitahu Nabi SAW akan mati syahid. Uthman semasa hidup Nabi sudah diberikan berita oleh Nabi mati syahid. Allah, Al-Quran, lihat urutannya kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah. An-nabiyyin, Nabi, siratal ladzina an'amta alaihim. Setelah itu as-siddiqin, Abu Bakar. Kemudian wasyuhada, dan para syuhada. Yang keempat as-salihin, dan orang-orang saleh. Orang-orang saleh itu siapa? Orang yang ikhlas dan sentiasa mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu definisinya oleh Fudail ibn Iyad ketika menafsirkan ayat faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Ini orang saleh. Siapa yang ingin bertemu dengan Rabbnya, hendaklah beramal yang salih.
Ditanyakan kepadanya, "Mal amalus salih ya Imam Abu Ali, ya Fudail bin Iyad, Abidul Haramain, ahli ibadah dari dua tanah suci?" Dia jawab, "Akhlasuhu wa aswabuhu." Yang paling ikhlas dan yang paling benar. Yang paling ikhlas dan yang paling benar. Ma akhlasuhu ma kana lillahi wahdah la syarikalah. Yang paling ikhlas hanya karena Allah, bukan ada sekutu baginya. Wa aswabuhu, yang paling benar, ma kana ala sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fal amalu la yakunu salihan hatta yakuna khalisan sawaban. Amal itu tak akan ikhlas sampai tak akan diterima hatta yakuna khalisan sawaban, sampai ikhlas dan benar. Ikhlas karena Allah, benar karena mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena jalan mereka lah siratal ladzina an'amta alaihim minan nabiyyin, para nabi, was-siddiqin, as-siddiq, was-syuhada, para syuhada, was-salihin, dan orang-orang saleh. Dan kita bersaksi bahwa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia-manusia saleh. Manusia-manusia saleh, sehingga generasi itu, generasi sahabat, tidak satu pun yang terlibat aliran menyimpang, baik simpang kiri maupun simpang kanan. Semuanya aliran jalan lurus. Aliran jalan lurus mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal aliran-aliran sesat, aliran-aliran menyimpang sudah lahir sejak di zaman akhir-akhir sahabat. Kalau kita lihat misalnya ketika kaum Khawarij membunuh Utsman, lalu terjadi fitnah antara Muawiyah dan Ali dalam menyelesaikan masalah kasus pembunuhan Khalifah Ar-Rasyid Utsman radhiyallahu anhu, terjadi fitnah antara kaum muslimin. Memang kalau ada aliran masuk mesti mengacaukan sistem, karena dia di luar sistem. Bila masuk aliran pasti mengacaukan sistem. Maka memelihara aliran-aliran menyimpang itu sama artinya dengan merusak sistem kita beragama Islam, apapun namanya. Ya, namanya aliran pasti afiliasinya ke Islam juga, ya. Khawarij muslim apa tidak? Muslim apa tidak? Ya, muslim. Kita tidak kafirkan mereka, sekalipun mereka mengkafirkan kita. Nah, sampai orang Syiah yang keluar dari Islam juga ngakunya sebagai orang Islam. Sampai Ahmadiyah, Qadianiyah yang nyata-nyata keluar dari Islam juga berafiliasinya ke Islam juga. Jadi banyak yang numpang atau jadi penumpang gelap, tidak pakai karcis, tidak mau pula bayar, bertengkar pula sama konektornya. Jadi banyak numpang di jalan ilegal, bayar pun tidak mau. Dulu ada kisah, jadi dosa lebih kisah, nanti lama jadinya. Jadi kaum muslimin muslimat, ini kisah nyata. Kawan kuliah di Jakarta, kan anak-anak Libya itu udah besar-besar orangnya, tampak tidak pun besar, tapi karena berjenggot kelihatan tua juga kan. Jadi kan kalau naik PPD itu bayarnya 100 perak. Kita tahun lama tuh bang, masa saya masih kuliah. Apa anda lahir waktu itu? 91 dah ya. Nah, tahun milenial pula kan. Nah, iya. Jadi pas dia keluar PPD, minta sama kondektur dikasih cepek kata orang sana. Cepek apa? Satwi. Nah, satwi. Kalau gopek, matwi. Kalau golput, gocap. Maaf, kalau dia mau bodoh dan lamunya Jakarta aja bodoh dan. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, bayar apa gopek tadi? Iya kan? Enggak, satwi. Cepet kan? Sudahlah genjenggotan tua katanya, bayar cepet pula. Nah, itu. Jadi dikiranya ini orang bukan mahasiswa lagi, dia betul-betul mahasiswa.
di Fakultas Syariah, saya kenal orangnya, dia cerita. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi kembali ke apa tadi? Para sahabat radhiyallahu anhum, semua mereka saleh insyaallah. Apa sebab? Karena mereka itu beramalnya mengikuti Nabi alaihissalatu wassalam, dan insyaallah rata-rata ikhlas. Antum tahu dari mana kita katakan Allah sendiri yang menerimanya? Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirina wal ansar radhiyallahu anhum wa radu anhum. Orang-orang yang dahulu dan pertama-tama masuk Islam dari kalangan muhajirin ansar, dan mereka mengikuti, dan orang-orang yang datang setelah mereka mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho pada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan tidak ada pengecualiannya. Berarti mereka ada yang berdosa. Orang soleh bukanlah yang tidak pernah berdosa. Itu catat baik-baik kaum muslimin. Orang soleh itu bukan yang tak pernah berdosa. Karena selain Nabi alaihissalatu wassalam, tak ada yang maksum dari dosa. Orang soleh itu adalah, tadi saya katakan, yang ikhlas beramalnya dan tidak membuat jalan dan aliran selain daripada mengikut Nabi SAW. Maka sahabat tak ada yang terlibat aliran sesat, walaupun jumlahnya waktu itu seperti kata Imam Ibnu Hajar tidak kurang dari 35.000 orang. Ya, artinya kan kita mengatakan kan setelah Nabi wafat bisa saja mereka menyimpang. Alhamdulillah mereka tidak ikut satu pun aliran menyimpang. Baiklah kaum muslimin dan muslim, makanya siratal ladzina an'amta alaihim minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Mereka lah teman-teman terbaik kita. Oleh itu kaum muslimin, kita disuruh Allah meminta kepadanya ikut jalan ini, ikut Nabi, ikut siddiqin, ikut para syuhada dan orang-orang saleh tersebut. Tidak ada generasi yang seluruh anggotanya masuk dalam kategori ini kecuali generasi sahabat Nabi alaihissalatu wassalam. Makanya kenapa kita ya terhitung ngotot kata orang, bersikeras untuk mengikut Islamnya para sahabat Nabi alaihissalatu wassalam, karena generasi ini generasi secara data dan secara fakta tidak ada generasinya yang menyimpang seorang pun. Semuanya berada di koridor yang benar, walaupun seperti yang kita katakan tadi, ada yang jalannya cepat, ada juga yang jalannya sedikit lambat, tetapi mereka tidak membuat jalan lain. Ini yang masalah ini. Dan tidak sabar di jalan utama, akhirnya dia buat jalur lain. Kan begitu? Misalnya ini lajur menuju ke sana, karena agak sedikit macet, dia masuk lajur orang atau masuk ke bahu jalan yang sudah tertulis di situ dilarang menggunakan bahu jalan kecuali dalam keadaan darurat. Nah, cuman macet ke darurat jo nyusahnya. Jadi itu tidak macet loh. Ya, dilarang jelas kan, dilarang melawan harus doke uman situ nyusan nyedek doke tidak melawan. Kalau tang sikon ngapokan tak kemungkinan lawan harusan yang ngapokan dek doke itu dia subuhatnya dek doke. Subuhat itu datang karena tadi, karena berdekatan seolah-olah benar, ada pembenaran. Disitulah kesabaran kita diuji. Ya saloma ya nak kalau masjid kiram ko umati sewang itu ha mana tu bang aswang tu ya koket ya tidak ke jono bang heru misalnya ke heru parma nya nak ke apotik dong koket tet mana ada belok suka. Kalau motor tak ada belok suka kan belok ke Kumontan dulu mak jauh dosatnya uang saya pilih kena kan 8 emang siko ya lewat jalan motong nyenyo kan itu subuhat enggak subuhat longang cie. Yang kedua umai doke iya tuh bang
Kalau sampai itu tidak kan bang buat macam itu dah. Dek dokek tu dia berani membuat macam itu. Nah, masalahnya kaum muslimin selalu masalah tu dekat-dekat itu yang menjadi masalah. Tapi tidak bahas masalah ini sekarang. Kaum muslimin dan muslimat. Kemudian Allah SWT mengatakan ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalan orang yang dimurkai dan bukan pula jalan orang yang tersesat. Ya, tafsirnya orang-orang yang dimurkai itu adalah orang yang sesat karena sudah berilmu. Tersesat tapi sudah berilmu. Maka dimurkai. Lah buat dia latihan salah juga. Bahasa ngojon lo salah. Lah pun untuk ilmu berpuluh tahun tetapi tidak mengikuti ilmu itu. Patut tidak dimurkai? Patut tidak dimarahi? Patut. Baik kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Yang kedua waladhdallin, yaitu orang-orang yang tersesat. Didahulukan orang yang dimurkai karena orang dimurkai ini tahu. Sedangkan waladhdallin ini orangnya tidak tahu. Tapi dua-duanya kaum muslimin adalah ibarat menjadikannya sebagai pagan lapu. Diunciang tu diontang, goyang seketek patah. Dan dioncang lah lihat, sudah itu diontang, digoyang patah. Jadi itulah makanya tungkek membawa ombak. Jadi orang-orang berilmu yang tidak melaksanakan ilmunya, kemudian karena posisinya sebagai orang berilmu, lalu dijadikan sebagai junjungan, sebagai tuntunan dan ikutan. Ternyata seperti pagan tungkek lapu. Dia tungkek lapu. Nanti di akhirat orang-orang yang mengikuti tanpa ilmu atau mengikuti orang berilmu yang tidak menjalankan sesuai dengan ilmunya, mereka akan saling menyalahkan di akhirat. Arinal lazaini adallana minal jinni wal insi naj'alhuma tahta aqdamina liyakuna minal asfalin. Ya Allah, tunjukkan kepada kami dua orang yang menyesatkan kami dulu di dunia, jin dan manusia. Syaitanul insi wa syaitanul jin. Syaitan dari kalangan jin dan syaitan dari kalangan manusia. Kami injak-injak dengan kaki kami supaya menjadi orang yang terhina saat ini. Jadi manusia-manusia atau mohon maaf kita-kita yang para ulama, para da'i, para tulabul ilmi yang melawan ilmu sendiri, tidak menjalankan seperti yang diturunkan dan tidak seperti yang diajarkan oleh baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Ini ibarat pagan lapu yang diuncang nyetogak ya tahu, tapi asalnya ando sekene tumbang. Asal gandok sekene tumbang. Apa sebab tidak bisa dijadikan sandaran? Apa sebab? Tidak kokoh dalam tegaknya. Tidak kokoh dalam tegaknya. Sehingga tidak bisa dijadikan sebagai patokan. Ya, nampak ancak togaknya, tapi asal tersinggung, dia angin sekene tabang. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT di akhirat. Ini peringatan bagi kami, para tulabul ilmi, ya para ustaz. Sebenarnya hadis ini harus sering-sering dibaca dan dihayati. Awwalu man tusa'aru alaihin naru yaumal qiyamah. Orang yang paling pertama dinyalakan api neraka untuk mereka. Orang yang pertama dinyalakan api neraka untuknya. Siapa? Orang-orang pendosa, orang-orang pezina, orang-orang peminum pemabuk, narkoba? Bukan. Ternyata adalah man
qatala fi sabilillah hatta qutil. Orang yang berjihad di jalan Allah zahirnya sampai dia mati terbunuh, tentu menurut kita syahid, karena memang Allah janjikan siapa yang mati terbunuh dalam menegakkan kalimat Allah, dia mati syahid, masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab, bahkan diberikan syafaat 70 orang dari anggota keluarganya. Allah, subhanallah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Lalu didatangkan fa'utiya bihi yaumil qiyamah, lalu didatangkan di hadapan halayak ramai, lalu dikatakan kepadanya, ya fulan, fa'arrafaha ni'ama fa'arafaha, lalu Allah SWT tunjukkan kepadanya nikmat yang Allah berikan kepadanya. Lalu dia ditanyakan, madza fa'alta biha, apa yang kau buat dengan nikmat yang Allah berikan itu? Apa katanya, ya Rabbi, qataltu fika hatta stushhidtu, saya berperang di jalanmu sampai saya mati syahid. Allah katakan, Allah Maha lebih tahu apa yang ada dalam dada kita. Kalau mulut ini berbusa mulut kita, ya, berbusa mulut kita, yang salah pun bisa kita buat benar, nampaknya di mata orang. Kau enggak, kenapa lama sekali kasus itu tidak pernah selesai-selesai, ya nak? Toge dek pandai bah, pandai bah situ, pandai bah silek lidah, iya nak? Kenapa pandai? Kalau di depan kita yang paling pandai bercakap itu yang paling mengena, yang paling hebat retorikanya itu yang paling diterima. Tapi di depan Allah tidak lagi yang berlaku bukan retorika lagi. Yang berlaku adalah Milla man atallaha biqalbin salim yauma la yanfa'u malun wala banun, hari yang tidak bermanfaat lagi harta dan anak, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih, hati yang bersih dari riya, dari hasad, dari dengki dan segala penyakit lainnya. Lalu dikatakan kepada madza fa'alta biha, apa yang kau lakukan dengan nikmat-nikmat itu? Qala jahadtu fika au qataltu fika tastusitu, sampai saya mati di jalanmu ya Allah. Kadzabta, kamu bohong. Jangan coba-coba membantah. Kalau semakin membantah, semakin banyak saksi yang tidak bisa dibantahkan. Tangan akan bercakap, kulit akan bercakap, semua akan bercakap. Sampai-sampai dia bilang, lima syahidtum alaina, kenapa kalian mulut masih bercakap juga, kenapa kalian jadi saksi memberatkan kita? Qalu antaqana Allahu alladzi antaqa kulla syai'. Allah yang membuat kami berbicara. Allah yang membuat kami berbicara, yang telah membuat segala sesuatu bisa berbicara atas kehendaknya. Fasuhiba ala wajhihi wa ulqiya finnar. Lalu dia seret di atas mukanya dan dicampakkan dalam api neraka jahanam. Nasallallahu alaihi wasallam wa afiyah. Masih waktu. Kita sambung setelah bahas waktu. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah SWT, lalu dikatakan kepadanya, kadzabta, kamu bohong. Qatalta liyuqal innaka jari, kamu sebenarnya berperang karena supaya dikatakan pemberani, pahlawan. Waqad qil, itu sudah kau dapatkan di dunia, gelar dunia sudah, kita dianggap sebagai seorang pahlawan. Apakah pahlawan lokal, pahlawan nasional, pahlawan internasional, itu sudah dapatkan. Tetapi di sisi Allah ternyata tidak ada gunanya. Fasuhiba ala wajhi fi fa ulqiya finnar, lalu ditarik, ditelungkup di atas wajahnya, lalu dicampakkan ke dalam api neraka. Kemudian didatangkan lagi warajulun ta'allamal Qur'an atau ta'allamal ilma wa 'allamahu wa qara'al Qur'an. Orang yang belajar ilmu, mengajarkannya dan banyak baca Al-Qur'an. Lalu fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha, lalu ditunjukkan kepadanya nikmat-nikmat Allah, lalu dia kenal semuanya. Memang nikmat itu sudah dia terima. Ya, apapun dengan ilmu dia sudah terima di dunia ini. Segala sesuatu karena ilmunya sudah dia dapatkan kenikmatan duniawi.
Cuman masalahnya tadi dia tidak kokoh dalam memegang ilmu tadi. Hanya ingin mendapatkan gelar alim, qari. Lalu madza fa'alta biha? Apa yang kau lakukan dengan nikmat itu? Kau sudah dapatkan ini dan itu dari nama besar di dunia ini. Lalu dijawabnya, qara'tu fikal Qur'an wa ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu. Saya baca Quran lalu belajar ilmu dan mengajarkannya. Qala kadzabta. Kamu bohong. Innama qara'tal Qur'an yuqal innahu qari. Kamu baca Quran supaya dikatakan qari, ahli qiraat. Wa alim, ta'allamtal ilma liyuqal innahu alim, dia ulama besar. Masya Allah, dengan menempati ini dan itu, menjadi orang yang tak tertandingi kecerdasannya dan keahliannya, kepakarannya di bidang yang dia geluti. Waqad qila, itu sudah kau dapatkan di dunia. Terimalah jabatan-jabatan duniawi itu. Lalu fasuhiba ala wajhi finnar, fasuhiba wajhi fa ulqiya finnar. Kaum selalu dicampakkan neraka. Ini kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, yaitu orang-orang yang Allah berikan ilmu tetapi bukan untuk ditegakkan. Dia tidak kokoh memegangnya. Orang bersandar kepadanya pun pada berjatuhan. Karena apa? Dia sendiri tidak kuat untuk menahannya, apalagi orang lain yang ikut bersandar kepadanya. Sehingga ilmunya bukan untuk memperjelas yang jelas, tapi mengaburkan yang sudah jelas. Ilmunya bukan mengokohkan yang sudah kokoh, tetapi menggoyahkan yang sudah kokoh. Ilmunya bukan untuk mendekatkan kepada Islam yang seperti diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi ingin menjadikan Islam itu apapun boleh masuk ke dalamnya, aliran apapun boleh eksis di dalamnya, sehingga orang tidak bisa lagi mengatakan ini benar, ini salah, ini hak, ini batil, sehingga semuanya tak bisa dipastikan pada Allah SWT sudah tunjukkan. Nah, yang seperti ini kaum muslimin termasuk jalan orang yang dimurkai karena tidak mengikuti ilmu yang sudah Allah SWT berikan dan turunkan dan tidak dilaksanakan. Yang kedua adalah waladhdallin, dan orang-orang yang tersesat. Orang-orang tersesat adalah yang tidak tahu tapi tetap maju. Mereka kalau tidak tahu tidak usah maju. Ini sudahlah tidak tahu, maju pula. Oleh sebab itu kaum muslimin akhirnya sesat menyesatkan. Ya sesat menyesatkan. Kita tidak punya kemampuan dalam bidang itu, lalu kita dalam bidang agama, lalu menjadi seorang yang ditokohkan dalam agama, lalu setelah itu menjadi tempat orang bertanya. Nah, disalahkan, marah pula, padahal kita punya keahlian tentang masalah itu. Dikiranya bahwa masalah agama ini cukup dengan baca koran atau baca jurnal dan artikel atau dengan majlis perdebatan, asal pandai berdebat itu yang paling hebat. Lah, agama ini agama yang punya dalil. Makanya tadi sudah kita jelaskan di awal, yang lurus itu adalah jalan yang dirintis oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, diikuti orang-orang yang paling membenarkannya sampai mereka mati syahid untuk perjuangkannya, dan ditegakkan oleh orang-orang yang saleh istiqamah mengikuti perintah dan ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala, bukan mereka yang membuat dan merintis jalan-jalan kiri dan kanan. Lalu orang pun dijerumuskan melalui gang-gang yang tadi nampaknya transparan, karena tadi saya katakan dekat nampaknya tapi jauh perginya. Dekat nampaknya tapi jauh perginya. Tidak menyalah sebenarnya kelihatannya, tetapi itulah pertama penyimpangannya. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, maka kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya tetap berada di atas jalan istiqamah, jalan yang diturunkan kepada para nabi, lalu dibenarkan oleh para siddiqin dan dipertahankan oleh orang-orang yang berjihad, syuhada fisabilillah, dan sabar meneruskannya orang-orang yang saleh, yang ikhlas karena Allah dan senantiasa mengikuti perintah Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sedangkan orang-orang yang tadi berilmu tapi tidak mengikutinya, ini adalah ibarat pagan lapuh, ya, ancak bontuh tapi tersinggung kene obah. Ana masalahnya kalau bergantung lo tanaman di situ, banyak pula yang mengikutinya,
nanti semuanya tungkek mambo obat. Demikian pula kaum muslimin dan muslimat dirahmati orang-orang yang tidak berilmu dalam agama, tetapi punya bekal kekuatan dan banyaknya masa, lalu dia mendapatkan tempat dalam keagamaan, akhirnya berfatwa tanpa ilmu, sesat menyesatkan. Ini juga ibarat pagan lapuk diuncang patah balik. Semakin diuncang semakin patah balik. Jadi bawa je tahu, dipakai je tahu, diuncang lihat antang patah, dipakai je nampak je ujung ancak lah kan, ujung ancak, nawa cat ancak bo, akhirnya dipakai lagi patah lagi. Padahal jelas pagan lapuk, padahal kayu masih banyak di rimba yang masih kokoh. Ya, kayu-kayu apalagi zaman kini pagan dari beton nado, dari baja nawo, dari apa lagi? Besi anti karat. Baja ringan pun ada yang lebih tahan, tetapi kita tetap bertahan dengan pagaan yang lapuk yang terus diuncang. Akhirnya ini pagaan mambo oba mempok tanaman. Allah musta'an. Semoga Allah SWT mengabulkan doa kita setiap rakaat salat kita. Tunjukkan kami jalan yang lurus, jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat di antara para nabi, para siddiqin, para syuhada dan orang-orang saleh. Dan mereka lah sebaik-baik teman, dan dijauhkan daripada jalan orang yang dimurkai, yang tahu tapi mendurhakai, atau jawab daripada orang-orang yang tidak berilmu tetapi rajin mengamalkan tanpa ilmu, akhirnya juga tersesat dan kalau diikuti akan menyesatkan. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah, sebentar penutup, kita sudah tahu sendiri dan sering kita dengar kisahnya bahwa kesesatan atau tersesatnya orang jahil itu berakibat luar biasa, berat akibatnya. Di zaman Nabi ada sahabat yang terluka kepalanya dan Allah uji pula dengan wajib mandi, bukan mandi wajib, dengan mandi wajib, bermimpi pula. Ini takdirnya. Lalu dia bertanya ke sahabat yang lain tak mau pula menandarkan pada yang berilmu, karena sahabat kan tak semuanya ulama, sahabat tidak semuanya ulama. Nah, lalu mereka fatwakan, boleh enggak saya bertayamum? Mereka bilang, oh enggak bisa, harus mandi, masalahnya junub. Masalahnya, ya laki-laki kan tidak ada haidnya kan, masalahnya junub. Akhirnya mereka fatwakan mesti juga mandi, dan dingin dalam kondisi yang sangat dingin. Akhirnya karena tidak fatwa dari yang jahil tadi dilaksanakan, akhirnya dia mandi di waktu yang dingin itu, akhirnya terjadi pembekuan darah, akhirnya dia wafat. Sesampainya ke Nabi SAW, Nabi marah besar, Nabi bilang, qatalahumullah, qatalahumullah, mereka telah membunuhnya. Nabi menganggap fatwa yang tanpa ilmu tadi sama dengan membunuh, walaupun sebenarnya mereka tidak berniat membunuh, saking besarnya. Afala yas'aluna hina la ya'lamun, kenapa mereka bertanya padahal tidak punya ilmu? Ini akibat daripada mengikuti kejahilan, kejahilan. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kisah orang yang membunuh 100 orang, ya 99 orang. Lalu dia ingin bertaubat, lalu dia tanyakan kepada siapa saya harus mengadu untuk carikan solusi. Ditunjukkan kepada ahli ibadah yang tidak ulama, yang tidak berilmu. Lalu bertanya kepada ahli ibadah tersebut. Ahli ibadah tersebut membunuh lalat saja dia tidak mau, ya, membunuh nyamuk aja dia takut, apalagi membunuh orang. Mendengar 99, tidak ada taubat lagi bagimu. Akhirnya kempalang tanggung, akhirnya ditamatkan jadi 100. Subhanallah, dhalla wa adalla, dia sesat menyesatkan. Untung Allah masih menunjukkan kepada kita ketika yang didatangi orang berilmu, setelah itu dia masih tetap ingin bertaubat, memperbaiki diri. Akhirnya ditunjukkan kepada seorang alim, amil. Akhirnya dia mendapatkan solusi. Akhirnya Allah selamatkan dia dan selamatkan dengan dia. Allah selamatkan dia dari gelimang dosa yang besar itu, dan Allah selamatkan orang lain dari kejahatannya akibat ilmu yang diamalkan tadi.
Sedangkan orang-orang yang berilmu lalu tidak mengamalkan atau menyembunyikan, nanti di akhirat Allah kekang dengan api neraka. Nas'alullah as-salamu wal afiyah. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kita ilmu yang kita amalkan atau dijauhkan kita dari kejahilan. Maka dekat-dekatlah pagaan yang kokoh, bukan pagaan yang lakuh. Ya, dekat-dekatlah. Kalau bersandar pastikan pagaannya kokoh. Apalagi kalau bersandar di topi tobiang pula. Pagaan lotak di topi jurang. Itu kalau apa taji lompang kita. Taji lompang nora. Iya, kalau sudah bersandar ke pagar yang letaknya di tepi ngarai, di tepi jurang, lalu patah pagarannya. Oleh sebab itu pastikan betul sebelum bersandar. Karena kalau salah-salah bersandar nanti kita akan dibawanya jatuh ke dalam jurang tersebut. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, juga korelasinya dengan judul yang diinginkan oleh Ustaz kita tadi, yaitu tahan selewo, selalu bersama orang-orang saleh. Selalu meminta kepada Allah diberikan kekuatan ilmu dan aman. Selalu kepada berlindung kepada Allah daripada sesatnya jalan. Wallahu musta'an. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Sampai jumpa kembali insyaallah di lain hari dalam keadaan yang lebih baik. Dan semoga Allah selamatkan kita di dunia dan di akhirat. Sekira demikian, wallahu taala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallam. Wa subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.